Lambakan warga asing yang memasuki secara sah ataupun melalui pencerobohan sempatan atau memasuki sebagai pelancong dan selepas itu tidak keluar daripada negara ini amat memberi kesan kepada kedaulatan negara kita. Apabila penghijrahan berlaku, maka ada kemungkinan terjalinlah perkahwinan di antara rakyat dua negara yang berbeza warga negara kerana cinta melampaui sempadan negara. Fenomena ini sudah tentu dapat dilihat di seluruh dunia termasuk di Malaysia kita sendiri. Ada yang isteri mereka terdiri dari bukan warga negara atau suami bukan warga negara. Hasil perkahwinan tersebut maka telah hilang anak rujukan warga asing yang tidak merasa patriotik pada negara ini. Petang tadi aktivis M. Shukri Ramli menerjah kedai warga asing di area Kelantan dan kehadiran aktivis ini telah diprovok oleh anak rujukan Bangla dengan rakyat tempatan. Awak Sini. kita bukan nak bergaduh. Awak nak petak, tengok saudara. Tengok saudara. Tengok saudara, ya. Tengok saudara, inilah yang berlaku kepada Ustaz Sofian di nilai 3. Inilah yang berlaku saudara. Tengok saudara. Dia orang dah naik kepala. Anak-anak dia orang jangan sentuh. Ini saudara masalah. Bila pihak berkuasa tak buat tindakan yang betul daripada awal, ini masalah. Ya. Nampak saudara, ya. Ini dia saudara. Tengok saudara apa yang berlaku hari ini. Anak-anak warga asing yang mana mak dia dah berkahwin dengan warga asing Bangla, dia dah jadi dia dah mempertahankan, dan saya tahu dia akan telefon pihak-pihak berkuasa. Nampak tu? Dia akan telefon pihak berkuasa. Kita tahu game ni memang kita tahu. Dia akan telefon pihak berkuasa dan pihak berkuasa akan berpihak kepada dia. Sebab saya dah kena dah hari tu. Saya dah kena dah hari tu saudara, ya. Saya dah kena dah hari tu. Pihak berkuasa pula nak saman saya kerana menerjah. Okey, orang-orang Kuantan standby. Standby, ya. Inilah keadaan dia. Inilah keadaan dia saudara, ya. Inilah keadaan dia saudara. Kami terpaksa, ya. Dan saya tahu, ya. Kita terpaksa bangkit walaupun berisiko. Kita bukan berperang dengan Israel. Kita terpaksa berperang, ya. Kita terpaksa berperang dengan warga-warga asing yang mana anak dia dah jadi generasi yang kedua, ya. Tengok. Anak dia ni dah generasi kedua, ya. Bila generasi kedua saudara, dia dah jadi kuat, dia dah jadi hebat, dia dah jadi mempertahankan hak dia. Dia dah tak nampak dah kesalahan-kesalahan bahawa mak dia dipergunakan. Dan saya nak bagi tahu saudara bahawa warga asing daripada Bangladesh tidak boleh bekerja dalam bidang tukang emas yang pertama dan tukang jahit yang pertama. Tapi di center point ni saudara, yang banyak ialah tukang jahit. Ada lebih kurang 20 kedai jahit dekat sini. Tengok, jadi kita cool, kita relax dan kita tidak perlu takut. Sebab inilah cara, ya, mereka untuk menghalang kita untuk membuat pendedahan, membongkar, sebab mereka ada pihak-pihak yang menjaga, ada pihak-pihak yang melindungi, ya. Ada pihak-pihak yang menjaga premis warga asing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe supaya kedepannya channel ini biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan sama-sama yaitu video tentang warga asing yang ada di Malaysia. Itu salah satunya adalah mereka awalnya adalah berwisata atau melancong di Malaysia tetapi tidak kembali kepada negaranya, yaitu mereka tetap tinggal di Malaysia dan mempunyai istri di Malaysia dan mempunyai anak di Malaysia. Itu salah satu. Dan yang lainnya adalah biasa seperti pekerja yang sengaja datang untuk bekerja, namun di situ ada yang legal, ada yang ilegal. Lalu dia menetap di Malaysia bertahun-tahun dan mempunyai anak. Itu salah satu dari warga asing yang ada di Malaysia. Dan karena mereka sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, maka akhirnya mereka ini tentu sebagai manusia ada yang jahat, ada yang baik. Nah, sehingga warga Malaysia, warga etnis Melayu yang di negaranya adalah yang diistimewakan dari etnis yang lain. Karena di Malaysia ini ada 3 etnis ya teman-teman, yang sudah kita tahu semua, yaitu dari etnis Melayu, China ataupun India. Dan etnis Melayu lah yang paling istimewa.
Sedangkan etnis China ataupun India adalah warga kelas 2. Dan etnis Melayu itu adalah bersaing dengan etnis China dan India. Tetapi kenyataannya di Malaysia memang yang paling kaya itu dari China ataupun India. Sedangkan warga Melayu itu selalu banyak berada di pinggiran karena mereka kalah bersaing padahal sudah diistimewakan. Dan tidak itu saja, bahkan warga Melayu sendiri pun juga mempunyai saingan baru, yaitu warga pendatang asing. Baik itu legal ataupun ilegal, baik itu warga pendatang asing yang tadi saya katakan dari pelancong, wisatawan, terus dia bertempat tinggal di Malaysia dan berkawin dengan orang Malaysia dan punya anak. Dan itu karena sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun, maka jumlah anak mereka sangat banyak sekali. Dan menurut orang tersebut, yaitu sama-sama kita tahu, yaitu katanya dia orang aktivis ya. Aktivis bukan aktivis HAM ya teman-teman, tapi aktivis khusus memperangi orang-orang pendatang asing, baik itu ilegal, legal ataupun besteran, yaitu antara Bangladesh warga asing dan orang Malaysia. Karena statusnya anak Bangladesh atau warga asing berkawin dengan Malaysia itu tidak jelas ya teman-teman. Itu apakah mereka warga Malaysia atau tidak, kita juga tidak tahu. Dan akhirnya muncullah Ustadz Sofyan dan teman-temannya itu banyak sekali, dan tugas mereka adalah menertibkan warga-warga asing karena banyak sekali warga asing yang menguasai sektor-sektor tertentu, dan itu menurut dia kalau itu dibiarkan itu sangat membuat warga tempatan hilang pekerjaan. Karena menurut aktivis tersebut mengatakan ada sektor perdagangan tertentu yang tidak boleh dikuasai oleh orang asing, yaitu salah satunya adalah toko emas dan penjahit. Tetapi kenyataannya banyak warga asing yang berniaga atau mempunyai toko emas atau mempunyai usaha penjahit di kawasan Malaysia. Oke teman-teman, yang mereka katakan kalau di Palestina Israel itu perang melawan penjajah Israel ya, kalau di Palestina ya teman-teman. Tapi kalau di Malaysia itu perangnya bukan sama Israel, tetapi perangnya itu mereka dengan pendatang asing, yaitu banyak sekali ya. Jadi kalau di Palestina itu perang dengan penjajah Israel, kalau di Malaysia perang melawan pendatang asing. Ya walaupun tidak perang dengan senjata, tetapi mereka kalau tidak diperangi maka pendatang asing ini akan menguasai segala sektor, dan jika itu terjadi sangat berefek buruk bagi negara Malaysia. Dan mereka sebagai warga Melayu yang katanya mempunyai negara, adalah Melayu, tidak mau terjadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.